jemaah haji tanah air telah memasuki tanah suci Makkah Al-Mukarramah. Tiba di Makkah Al-Mukarramah, rasa haru menyelimuti para jemaah. Berbagai persiapan dari biaya, tenaga dan pikiran yang melelahkan sebelum keberangkatan kini terbayarkan sudah. Semua tak terasa lagi. Semua kenikmatan luar biasa telah merasuki hati-hati para jemaah, memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak ada beban atau pikiran apapun kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena memang ibadah inilah yang didamba-dambakan semua kaum mukmin. Ibadah haji memang merupakan kewajiban yang harus ditunaikan sekali seumur hidup bagi yang mampu. Namun kewajiban bukan berarti tanpa pahala yang diraih. Sungguh, ibadah haji merupakan ibadah yang memiliki keutamaan luar biasa dan menggiurkan kaum muslim siapapun dia. Nabi SAW ditanya, amalan apa yang paling afdal? Beliau SAW menjawab, beriman kepada Allah dan Rasulnya. Ada yang bertanya lagi, kemudian apa lagi? Beliau SAW menjawab, jihad di jalan Allah. Ada yang bertanya kembali, kemudian apa lagi? Haji mabrur. Jawab Nabi SAW. Hadis riwayat Bukhari. Dengan memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menjadi tamu Allah di tanah suci, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengampuni dosa-dosa hambanya. Siapa yang berhaji ke Ka'bah lalu tidak berkata-kata seronok dan tidak berbuat kefasikan, maka dia pulang ke negerinya sebagaimana ketika dilahirkan oleh ibunya. Hadis riwayat Bukhari. Siapa yang tidak menginginkan ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentu ini menjadi dambaan bagi setiap muslim. Apalagi Allah menjanjikan pahala yang tak ada yang lebih baik dari pahala ini, yaitu pahala surga. Ikutkanlah umrah kepada haji, karena keduanya menghilangkan kemiskinan dan dosa-dosa, sebagaimana pembakaran menghilangkan karat pada besi, emas dan perak. Sementara tidak ada pahala bagi haji yang mabrur kecuali surga. Hadis riwayat Nasa'i, Tirmizi dan Ahmad. Dalam kesempatan lain Rasul SAW mengabarkan, dan haji mabrur tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Imam An-Nawawi rahimahullah menjelaskan, yang dimaksud tidak ada balasan yang pantas baginya selain surga, bahwasanya haji mabrur tidak cukup jika pelakunya dihapuskan sebagian kesalahannya, bahkan ia memang pantas untuk masuk surga. Lalu apalagi harapan kita selain surga Allah Subhanahu wa Ta'ala? Maka ibadah haji begitu sangat mulia. Maka alangkah beruntungnya kaum muslim yang mendapatkan kesempatan melaksanakan ibadah mulia ini. Lalu bagaimana dengan kita yang belum memiliki kemampuan untuk melakukan ibadah yang memang membutuhkan kemampuan finansial dan fisik ini? Bukankah dengan demikian pahala yang sangat menggiurkan ini hanya bisa diraih oleh orang-orang yang memiliki kemampuan fisik dan finansial saja? Lalu bagaimana yang tidak mampu? Lihatlah keadilan dan keagungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan membiarkan orang-orang tertentu bisa meraih sesuatu yang agung, sementara sebagian lain tidak mampu meraihnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian memberikan kesempatan bagi orang-orang yang tidak memiliki kemampuan fisik ataupun finansial dengan cara membuka peluang pada ibadah-ibadah atau amalan-amalan yang mudah dan ringan dilakukan, namun pahalanya setara dengan haji. Subhanallah. Ibadah dan amalan apakah itu? Amalan pertama adalah pergi ke masjid dalam keadaan telah bersuci atau berwudu dengan tujuan untuk menunaikan sholat fardu berjamaah. Allah Ta'ala telah menjanjikan pahala yang besar kepada seseorang yang berniat tulus untuk memakmurkan masjid dan mengajak orang lain untuk sama-sama sholat berjamaah di masjid. Rasulullah SAW juga mengajarkan umatnya, utamanya yang pria, untuk selalu sholat berjamaah, karena sholat berjamaah lebih utama 27 derajat dibandingkan sholat secara munfarid atau sendirian.
Bahkan Allah menjanjikan pahala menggiurkan, yaitu pahala yang setara dengan haji. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang keluar dari rumahnya dalam keadaan telah bersuci untuk menunaikan sholat fardu, maka pahalanya seperti pahala menunaikan ibadah haji dan berihram. Hadis sahih riwayat Abu Daud. Hadis ini menerangkan bahwa Allah Ta'ala memberikan pahala yang setara dengan pahala ibadah haji kepada hambanya yang selalu mengutamakan sholat berjamaah di masjid dalam keadaan telah berwudu semenjak memasuki masjid. Adanya persyaratan berwudu saat hendak ke masjid agar memperoleh pahala berhaji dalam hadis ini mengisyaratkan pada kita besarnya keutamaan kesucian dan kebersihan. Sebab itu kesempurnaan kita dalam berwudu turut pula mempengaruhi kesempurnaan sholat kita. Sebagaimana sabda Rasulullah, sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala itu baik, Dia menyukai kebaikan. Allah itu bersih, Dia menyukai kebersihan. Allah itu mulia, Dia menyukai kemuliaan. Allah itu dermawan, Dia menyukai kedermawanan. Maka bersihkanlah olehmu tempat-tempatmu. Hadis riwayat Tirmizi. Selain itu, bagi mereka yang menunaikan sholat di masjid akan mendapatkan bonus pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu setiap langkah kakinya menuju ke masjid akan menghapuskan satu dosa dan kesalahan yang telah lalu. Bahkan belum lagi sholat dilakukan, saat menunggu datangnya kumandang azan sholat, para malaikat tak henti memohonkan ampun kepadanya. Rasulullah SAW bersabda, tidaklah seorang di antara kalian duduk menunggu sholat selama ia berada dalam keadaan suci, melainkan para malaikat akan mendoakannya. Ya Allah, ampunilah dia. Ya Allah, sayangilah ia. Hadis riwayat Muslim. Lihatlah apa yang bisa diraih dari semua amalan dan ibadah ini. Tidakkah semua pahala yang dijanjikan untuk ibadah dan amalan ini semuanya ada pada ibadah haji? Ampunan, doa malaikat, dan pahala haji. Bukankah pahala haji itu jaminannya surga? Masih ada lagi amalan lain yang bisa dilakukan dengan pahala yang setara dengan haji. Amalan ini tidak sulit, tanpa biaya, tanpa tenaga besar, bahkan menyenangkan, yaitu belajar dan mengajarkan ilmu keislaman di masjid, seperti belajar dan mengajarkan membaca Al-Quran, kajian fikih, tafsir hadis, dan lain sebagainya. Setelah mempelajarinya, kemudian tentunya mengajarkannya kepada orang lain, sehingga ilmu dan kebaikan yang terkandung di dalamnya akan terus mengalir dan tidak terputus. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa pergi ke masjid, kemudian tidak menginginkan kecuali mempelajari sesuatu atau mengajarkannya, maka pahala baginya adalah seperti pahala orang yang naik haji, yang sempurna hajinya. Hadis riwayat Tabrani. Masjid sebagai rumah Allah tidak hanya sebagai tempat untuk menunaikan ibadah sholat saja, namun kita juga dapat memakmurkan masjid dengan menggunakannya sebagai tempat menuntut ilmu. Sebab itu wajarlah bila kita tilik sejarah keemasan Islam, pusat-pusat ilmu pengetahuan selalu berporos di masjid. Masjid Nabawi menjadi pusat pembelajaran ilmu bagi para sahabat Nabi SAW. Masjid Al-Azhar, Mesir menjadi pusat persemaian ilmu pengetahuan umat Islam dunia. Demikian pula Masjid Zaituna, Tunisia, Masjid Kiruan, Maroko, dan Masjid Cordoba di Spanyol, dan banyak lagi masjid yang menjadi pusat ilmu pengetahuan. Bahkan dari masjid-masjid itu lahir sosok-sosok ilmuwan dunia yang hingga kini masih menjadi inspirasi ilmu pengetahuan di dunia modern. Hadis Nabi SAW ini pun semakin menguatkan keyakinan kita akan penghormatan Islam yang tinggi terhadap ilmu pengetahuan. Sebab itu pula kita dianjurkan untuk menghormati orang-orang yang berilmu, utamanya ilmu agama. Sebab di antara ciri orang yang mendapatkan limpahan karunia kebaikan dari Allah Ta'ala adalah orang yang memiliki ilmu agama. Sebagaimana sabda Rasulullah, barang siapa yang Allah kehendaki baginya kebaikan, maka dia akan memahamkan baginya agama Islam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak memiliki keinginan untuk mempelajari ilmu agama akan terhalangi untuk mendapatkan kebaikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bila kita mau meluangkan waktu untuk mengerjakan amal ibadah ini, sholat subuh berjamaah di masjid bagi laki-laki, lalu melanjutkan berzikir sampai matahari terbit, kemudian dia sholat sunnah 2 rakaat atau yang disebut dengan sholat syuruk, maka pahala haji dan umrah menjadi jaminannya.
Nabi kita SAW bersabda, barang siapa sholat subuh berjamaah, kemudian duduk berzikir kepada Allah hingga matahari terbit, lalu sholat 2 rakaat, maka ia mendapatkan pahala seperti pahala haji dan umrah secara sempurna. Hadis riwayat Tirmizi. Dalam hadis ini terkandung pula motivasi dari Rasulullah untuk melawan rasa malas dan kantuk kita di pagi hari dengan melaksanakan sholat subuh berjamaah di masjid dan berzikir mengingat kebesaran Allah Ta'ala. Tak hanya dijanjikan pahala yang setara ibadah haji saja kepada mereka yang menunaikan sholat subuh berjamaah di masjid, tetapi terdapat berbagai ganjaran pahala serta keutamaan lainnya yang Allah berikan kepada hambanya yang giat sholat subuh berjamaah di masjid. Di antaranya, Allah menjanjikan surga bagi orang yang sholat subuh berjamaah di masjid, sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Barang siapa yang mengerjakan sholat fardhain, yaitu sholat subuh dan asar, maka dia akan masuk surga. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Para ulama menjelaskan, mengerjakan sholat subuh dan asar dalam hadis ini maksudnya adalah dilakukan secara berjamaah. Namun sayang, tak sedikit dari kita yang menganggap remeh sholat subuh dengan dalih banyaknya pekerjaan, sehingga tidur malamnya telah larut, sementara di pagi hari harus segera menyelesaikan sisa-sisa pekerjaan, atau boleh jadi karena ingin segera tiba di tempat pekerjaannya lebih cepat. Belum lagi kebiasaan sebagian kita yang selalu meraih smartphone begitu terbangun dari tidurnya. Padahal Rasul SAW jauh-jauh hari telah mengingatkan, jika membiasakan diri dengan memikirkan pekerjaan setelah terbangun di pagi hari, Allah akan menyibukkan dirinya dengan pekerjaan. Jika perilaku ini terus-menerus terjadi tanpa upaya memperbaiki diri, maka kita tak ubahnya seperti orang munafik. Padahal Rasulullah SAW telah mengingatkan dalam sabdanya, sesungguhnya sholat yang paling berat dilaksanakan oleh orang-orang munafik adalah sholat isya dan sholat subuh. Sekiranya mereka mengetahui keutamaan keduanya, niscaya mereka akan mendatanginya sekalipun dengan merangkak. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Keistimewaan lain dari sholat subuh ialah bertepatan dengan waktu pergantian malaikat pencatat amal siang dan malam. Di waktu sholat inilah para malaikat silih berganti menghadap Allah dengan membawa amal perbuatan manusia sepanjang siang dan malam. Bayangkan, ketika kita bekerja dengan penuh semangat, seluruh amanah dilaksanakan sebaik mungkin, tiba-tiba ada sidak dari pimpinan. Tentu kita senang dan bersyukur, karena ketika ada sidak, kita sedang menunaikan pekerjaan secara baik dan penuh semangat. Maka alangkah mengesankan jika saat malaikat pencatat amal itu hendak naik ke langit melaporkan amal perbuatan kita, saat itu mereka tengah menyaksikan kita sedang menunaikan sholat subuh dengan khusyuk. Inilah yang dikabarkan Nabi SAW kepada kita. Para malaikat malam dan malaikat siang silih berganti mendatangi kalian, dan mereka berkumpul saat sholat fajar, subuh, dan asar. Kemudian malaikat yang menjaga kalian naik ke atas hingga Allah Ta'ala bertanya kepada mereka, dan Allah lebih mengetahui keadaan mereka, para hambanya. Dalam keadaan bagaimana kalian tinggalkan hamba-hambaku? Para malaikat menjawab, kami tinggalkan mereka dalam keadaan sedang mendirikan sholat. Begitu juga saat kami mendatangi mereka, mereka sedang mendirikan sholat. Hadis riwayat Muslim. Walau hanya 2 rakaat, pahala sholat subuh yang dikerjakan seorang muslim, Allah Ta'ala setarakan pahalanya dengan pahala sholat qiyamul lail semalaman penuh. Masya Allah. Barang siapa yang sholat isya berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat malam selama separuh malam. Dan barang siapa yang sholat subuh berjamaah, maka seolah-olah dia telah sholat seluruh malamnya. Hadis riwayat Muslim. Keinginan untuk menunaikan haji atau umrah ke tanah suci memang tak semua kita bisa mencapainya dengan mudah, khususnya bagi yang tidak memiliki kemampuan finansial. Oleh karena itulah Allah memberikan fasilitas ibadah lain yang pahalanya setara dengan pahala umrah. Amalan apakah itu? Berzikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentu amalan ini tak membutuhkan biaya, bahkan bisa dilakukan dengan tanpa harus pergi kemana-mana. Hal inilah yang dulu dikeluhkan oleh para sahabat Nabi yang miskin, sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis Nabi. Sekelompok orang-orang fakir miskin datang kepada Rasulullah SAW dan berkata, "Ya Rasulullah,
Orang-orang kaya telah memborong semua kedudukan yang tinggi serta kebahagiaan yang abadi dengan harta mereka. Mereka sholat dan berpuasa sebagaimana yang kami lakukan. Akan tetapi mereka mempunyai harta untuk menunaikan haji, umrah dan bersedekah. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sukakah kalian saya ajarkan sesuatu yang dapat mengejar orang-orang yang terdahulu dan orang-orang yang kemudian, dan tidak ada yang lebih utama dari kalian kecuali mereka melakukan seperti yang kalian lakukan? Mereka menjawab, baiklah ya Rasulullah. Rasulullah SAW lalu bersabda, setiap selesai sholat bacalah olehku tasbih subhanallah, tahmid alhamdulillah, dan takbir Allahu Akbar masing-masing sebanyak 33 kali. Hadis riwayat Bukhari. Selain itu, ada pula ibadah yang mudah dan ringan dilakukan, namun pahalanya setara dengan ibadah umrah, yaitu sholat sunnah duha di masjid. Sholat sunnah yang dikerjakan minimal 2 rakaat dan maksimal 12 rakaat ini dikerjakan saat masuk waktu duha, yaitu sejak matahari mulai merayap naik meninggalkan tempat terbit hingga tampak membayang menjelang tengah hari atau sekitar pukul 7 hingga 11 pagi. Inilah salah satu sholat sunnah yang sangat dianjurkan oleh Nabi SAW sebab memiliki keutamaan yang luar biasa. Pahalanya setara dengan umrah. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa keluar rumah untuk melaksanakan sholat duha dan dia tidak bermaksud kecuali itu, maka pahalanya seperti pahala orang yang berumrah. Hadis riwayat Abu Dawud.